Tecno Spark Go 2. Upgrade-nya cuma desain aja, tapi tetap recommended gue bilang. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini Tecno Spark Go 2. Gue belinya harganya 877.000 aja. Ya walaupun sebenarnya harga normalnya dia 900 ribuan. Dan di harga segini menurut gue sih ini recommended banget. Alasannya kenapa? Karena ini sebenarnya Tecno Spark Go 1 aja yang diganti casingnya. Ganti gaya aja dan upgrade software aja di Android 15 sekarang. Recommended banget karena desainnya super kece dan keren kayak HP mahal. Tuh lihat aja, pakai casing bawaannya aja kelihatan keren kayak gini. Lupa gue buka softcase-nya. Bentar. Nih, lihat nih. Desainnya mirip kayak Galaxy S25 Edge ya, yang harganya 19 jutaan. Tapi ini versi bodi plastiknya. Ini versi gendutnya. Yang gue punya ini warna titanium grey ya. Ada juga warna ink black dan veil white. Sementara sebenarnya ada satu lagi warna turquoise green yang sayangnya nggak masuk Indonesia. Padahal lucu banget loh warna birunya. Dan di sisi bawah lo bisa dapetin port audio, port charger, lubang mic, dan speaker. Kalau di sisi atas ada lubang speaker kedua. Di sisi kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang jadi satu sama tombol power. Dan untuk slot kartunya mantep nih. Masih triple slot, jadinya lo mau beli yang 4GB juga nggak apa-apa. Karena bisa lo tambahin pakai micro SD. Ya sebenarnya nggak ada informasi sih, dia tuh bisa baca micro SD sampai berapa terabyte, berapa gigabyte gitu ya. Tapi kalau menurut gue yang gue pahamin, untuk storage yang sama pakai Unisoc T7250 itu bisa hingga 2 terabyte. Ya walaupun kalau micro SD 1 terabyte aja harganya nyaingin HP-nya. Dan bodinya ini walaupun HP murah berasa kokoh loh, nggak berasa kosong. Dan udah tahan air IP64 yang bikin HP ini tuh tetap aman ya kalau kena cipratan air atau kehujanan dikit. Ya asal nggak berendam aja HP-nya. Dan kalau untuk desain layarnya lo bisa lihat sendiri nih. Layarnya udah pakai layar punch hole display ya. Jadi layarnya udah kekinian banget ya, walaupun bezel layarnya masih cukup tebal. Ya mending lah daripada layar HP-nya Samsung yang merek Korea itu. Layarnya kalau di kelas harga segini masih pakai layar gaya lama. Dan HP ini layarnya tuh udah punya ukuran 6,67 inch ya, dengan panel IPS, sayangnya masih HD+, untuk resolusi layarnya. Dimana kalau gue bilang kualitas visualnya udah cakep banget sih untuk kelas harga di bawah sejuta. Warna layarnya bagus, nggak kebiruan, nggak kekuningan. Nyaman di mata dilihatnya. Dan berasa smooth juga karena udah 120 Hz untuk refresh rate layarnya. Dan kalau dibawa keluar ruangan juga masih cukup terang, masih kelihatan. Cuma ya gitu, standar layar HP murahnya Tecno, layarnya tuh masih pelit. Cuma bisa ngenalin maksimal 5 sentuhan aja. Ya bukan kekurangan sih kalau gue bilang. Karena standarnya orang kan kalau pakai HP itu maksimal 4 jari ya, itu pun kalau lagi main game. 2 jari telunjuk dan 2 jari jempol. Dan recommended juga karena HP ini tuh udah dual speaker. Dan di sorter suara juga ini udah juara banget ya. HP harga hemat gini udah dikasih fitur dual speaker. Dimana speaker keduanya di sisi atas dan udah tune by DTS Sound. Jadi suaranya lebih surround. Untuk karakter suaranya sendiri, kalau menurut kuping gue yang biasa aja, nggak yang expert gitu ya, ini tuh kualitas suaranya di volume maksimal itu berasa powerful, berasa kenceng, dan nggak cempreng. Ya, tapi karakter suaranya flat gitu. Dan detailnya cukup terdengar dengan baik. Kayak gini suaranya. Dan untuk kelas harga nggak sampai 1 juta, HP ini tuh punya performa yang lancar abis. Ya biasanya kan HP di bawah 1 juta menguji kesabaran ya. Kalau Tecno Spark Go 2 ini, enggak. Buat multitasking harian, buat sosial media, ataupun main game, HP ini lancar aja. Salah satunya kalau chipset yang dipakai emang lumayan ngebut ya. Chipset yang biasa dipakai HP harga di atas 1,5 jutaan. Pakai Unisoc 7250. Untuk memorinya yang gue punya ini 3GB RAM ya, dengan storage 64GB. Ada juga sebenarnya pilihan yang 464 atau yang 4128. Ya, tapi harganya beda. Harganya di atas 1 juta. Tapi sayangnya HP ini tuh storage-nya masih pakai eMMC ya, belum UFS. Jadinya kalau buka-buka aplikasi gede, buka-buka game yang besar, itu tuh loadingnya lama. Tapi kalau udah kebuka gamenya sih lancar aja, kayak waktu gua main game Mobile Legends nih. Udah bisa main dengan settingan grafis map di high dan frame rate-nya juga di high. Cuma gua nggak bisa ceritain masalah FPS-nya berapa ya, karena Android gua nggak bisa dicek, woi. Tapi yang pasti kayak yang lo lihat di layar nih, aman lancar buat Mobile Legends. Udah enak buat push rank, yang penting sinyalnya bener. Kalau buat main game PUBG Mobile juga ini udah asik nih. Udah bisa jalanin game di smooth high, balance high, dan paling mentok di HD high. Dan yang lo lihat ini gue main di settingan grafis HD high, grafis paling maksimal. Masih cukup lancar loh buat main. Ya tapi sebenarnya paling aman sih kalau buat PUBG mending di smooth high aja sih. Dan seperti yang lo lihat ini udah cukup enak buat main game PUBG Mobile. Sayang aja gyro-nya virtual. Jadi kalau pakai gyro, gyro-nya loncat-loncat gitu.
Jadi kalau HP ini dipakai buat main game ringan hingga sedang, ini udah nyaman banget. Asal jangan dipakai buat main game berat, kurang kuat. Dan kalau untuk penggunaan harian, ini udah berasa nyaman. Apalagi ini sensor HP-nya tuh udah benar-benar komplit ya, walaupun belum punya sensor NFC ya. Jadi HP ini nggak bisa buat cek saldo atau isi saldo kartu e-tol. Ada sensor cahayanya dan responsif untuk kecerahan layar otomatis. Sensor magnetik juga ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Dan sensor giroskopnya juga ada ya, walaupun giroskopnya masih software. Dan untuk sensor sidik jari, di sisi samping benar-benar responsif dan akurat baca jari kita. Untuk GPS-nya juga udah bisa diandalkan, udah cukup akurat. Cuma ya, gua geser-geser dikit dari titik asli. Jarak gesernya itu bisa 10-20 meter jauhnya. Itu aja sih. Tapi baca petanya udah asik karena udah bisa fitur kompas. Kita bisa tahu menghadap arah mana di peta. Ditambah lagi HP ini punya sensor infrared, yang bikin HP ini bisa jadi remote control universal untuk mengendalikan perangkat elektronik seperti TV ataupun AC. Ya cuman nggak seperti remote biasa ya. Kalau remote biasa kan kita ngarahinnya seperti ini. Kalau ini ngarahinnya kameranya. Karena sensornya ada di kamera. Yang pura-pura kamera ini sensor infrared. Dan kalau HP ini dipakai jadi HP utama, baterainya tuh udah kuat banget nemenin kita seharian walaupun kapasitas baterainya masih standar. Masih 5000 mAh aja. Karena waktu gua tes kerja terus-terusan pakai aplikasi PCmark, baterainya tuh berkurang dari 100% ke 20% tuh butuh waktu lebih dari 16 jam. Dan waktu gue tes di dalam ruangan dan terkoneksi pakai jaringan WiFi, waktu dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya berkurang cuma 10%. Dan dipakai TikTokan selama sejam juga baterainya berkurang 6% aja. Jadi kalau seandainya lo TikToker berat, HP-nya ini tuh bisa bertahan 16 jam lebih nonstop kalau buat TikTokan tanpa charger. Dan untuk chargernya nih, untuk ngecharge-nya, dengan charger bawaan yang 18 watt, HP ini bisa ngisi 50% cuma dalam waktu 40 menit. Dan butuh waktu kurang dari 100 menit untuk penuh 100%. Udah nggak pakai lama kan? Ya walaupun itu bukan standar cepet ya. Tapi untuk kelas harga di bawah 1 juta, segini sih udah cepet banget ngecharge-nya. Dan by the way ya, salah satu perbedaan dengan HP sebelumnya ya, Technospark Go One adalah HP ini tuh udah Android 15. Tapi masih tetap Go Edition. Dan menariknya walaupun HP-nya cuma 900 ribuan, tapi udah punya fitur AI yang masih berbasis cloud sih. Ada Ella Voice untuk perintah suara, juga ada AI dokumen dan AI writing assistance yang berguna banget nih buat bikin kerjaan lebih mudah. Kalau di sektor kamera sendiri udah bagus banget walaupun kamera belakangnya standar masih 13 megapiksel. Dengan bukan lensa f1.8, tapi kamera depannya mantep udah 8 megapiksel dan ada LED flashnya. Soalnya HP lain di harga segini biasanya masih dikasih 5 megapiksel aja. Dan untuk hasil foto-foto kamera utamanya berasa bagus banget sih walaupun cuma 13 megapiksel aja. Detailnya bagus, tone warnanya juga natural mirip aslinya. Untuk dynamic range juga udah bagus banget. Ini hasil foto-fotonya tuh berasa kayak HP kelas harga 2 jutaan kalau gue bilang. Pokoknya hasil kameranya bikin puas pastinya. Kalau untuk foto mode malamnya juga udah cakep ya. Udah bisa nangkep detail lampu dengan cukup baik. Cuma ya noise-nya masih banyak. Kalau lihat harga wajar aja sih kayak gini. Dan kalau untuk foto-foto kamera depannya cakep kalau gue bilang. Detail dan tone warnanya bagus. Terus juga dynamic range-nya luas. Background langit tuh bisa detail dan wajah kita tetap terang. Buat foto selfie portrait juga ini udah kayak HP 2 jutaan. Rapi banget loh cuy potongan blurnya. Jarang banget salah dan berasa lebih dramatis. Ya kalau cahaya cukup ya. Rekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps kayak gini kualitasnya. Kalau untuk dynamic range, masih parah banget karena ini HP di bawah 1 juta. Tuh, masih parah banget ya, masih putih aja langitnya. Kalau dibilang stabil, ya lo bisa lihat sendiri stabil apa enggak. Kalau menurut gua sih ya masih guncang ya, karena emang belum ada stabilisasi. Sementara kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana, yuk kita coba yuk. Sama kayak kamera depan tadi, kamera belakangnya juga belum ada stabilisasi. Buat rekam video kualitasnya kayak gini dipakai buat jalan. Sebenarnya bisa di 2K 30 fps atau di Full HD 60 fps, tapi di Full HD 30 fps aja kita cobain ya. Ya karena begini aja yang paling rendah aja masih guncang-guncang gini. Dan dynamic range ini lumayan loh, langit masih kelihatan ada warnanya dikit. Dan kalau buat fokusnya kayak gimana, tuh pindah fokusnya dia lumayan ya. Tuh buat pindah fokus dia udah cukup bagus, nggak loncat-loncat dan nggak perlu ditap, udah langsung ya. Tuh langsung pindah fokus, cakep fokusnya. Sebenarnya udah aman sih kalau untuk aplikasi ojol aja plus WA aja, karena ini RAM-nya kecil, RAM-nya sempit cuma 3 GB aja. Tapi ya aplikasi map-nya sih yang agak geser-geser dikit gitu. Jadi kesimpulannya layar cukup terang, baterainya awet, tahan air, maps juga cukup akurat walaupun agak geser-geser ya. Menurut lo sendiri gimana? Kalau dipakai buat ojol, recommended apa enggak? Dan sekarang kekurangannya dari HP ini apa? Ya kekurangannya adalah di RAM-nya.
Ya, HP harga nggak sampai sejuta, RAM 3 GB wajar sih. Kekurangannya adalah masih Android Go Edition juga wajar. Nggak sampai sejuta harganya. Ya lu cari sendiri deh kekurangannya apa. Kalau menurut gue sih segini sih. Bingung cari kekurangannya karena apa yang gue bayar itu lebih murah dari apa yang gue dapat kalau menurut gue. Kalau menurut lo sendiri gimana? Komentar. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Harga 900.000 masih ditanyain kekurangannya. Ini aja udah berlimpah tumpah-tumpah. Udah cakep, murah meriah mewah.